Assalamualaikum, apa kabar nih Bu Amel? Waalaikumsalam Ibu Amna, alhamdulillah baik. Kabar Bu Amna bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Apa saja yang akan kita bicarakan saat ini Bu Amel? Iya Bu Amna, sebetulnya saya ini sedang bingung sama yang terjadi pada saya saat ini. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu adalah permasalahan saya sebagai wali kelas dengan siswa saya yang siswa perwalian saya. Yang membuat saya bingung itu bukan karena mereka nakal atau melakukan pelanggaran, akan tetapi karena mereka itu terlalu aktif di luar kelas kegiatannya, walaupun kegiatannya itu kegiatan sekolah. Oh, begitu. Jadi permasalahan yang terjadi dengan siswa perwaliannya. Bu Amel bingung. Jadi apa yang ingin kita dapatkan dalam pembicaraan ini? Mungkin yang ingin saya dapatkan ya Bu ya, saya dapat mengetahui sih cara yang bijak atau langkah-langkah untuk mengatasi siswa saya tersebut yang sering berkegiatan di luar kelas. Oh, seperti itu. Nah, apa saja sih yang membuat Ibu Amel bingung? Iya, jadi saya mau cerita dulu ya Bu Amnah. Yang buat saya bingung itu sebetulnya ya saya kan sebagai seorang guru, saya juga memiliki tugas sebagai wali kelas kelas 11. Nah, di kelas saya itu 50% siswanya merupakan anggota OSIS dan juga merupakan eh, koordinator ekstrakurikuler. Sehingga banyak sekali misalnya kegiatan yang di luar kelas seperti lomba atau kelas meeting itu mereka lakukan di luar kelas, kemudian membuat kelas yang, mereka tempat mereka belajar itu malah kosong karena kegiatan mereka di luar kelas ini. Ada saja alasannya, ada yang ingin mempersiapkan lomba, ada juga yang ingin mempersiapkan kegiatan OSIS seperti kelas meeting ataupun membuat album kenangan untuk kakak kelasnya. Sehingga waktu belajar yang ada di dalam kelas itu jadinya tersita, Bu. Ada beberapa waktu yang lalu ya Bu Amnah, saat guru masuk ke kelas kami, itu yang tertinggal siswanya hanya beberapa orang saja. Yang lainnya izin dispensasi untuk mempersiapkan pengukuhan ekstrakurikuler. Jadi dilihat dari nilai-nilai mereka seperti nilai asesmen tengah semesternya masih belum memuaskan buat saya, Bu Amnah. Karena salah satunya sih bisa jadi disebabkan mereka tidak fokus untuk belajar di kelas dengan kegiatan-kegiatan mereka di luar itu. Ya, jadi siswa-siswa tersebut eh, aktif dalam OSIS dan ekstrakurikuler. Terus mereka Iya, juga sering sekali mengerjakan tugas dan juga sudah mendapatkan dispensasi. Nah, jadi selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan? iya. Jadi yang sudah saya lakukan itu, Bu, saya sudah menasihati mereka agar membatasi kegiatan mereka di luar kelas. Namun saya juga berpikir pada akhirnya kegiatan mereka di luar kelas itu sebetulnya bagian dari proses pembelajaran. Sehingga saya berpikir juga apakah bijak ya tindakan saya tersebut. Jadi di pertemuan ini saya nih mencari cara Bu Amnah, apa saja tindakan yang masuk ke dalam, tindakan yang bijak agar mereka bisa memiliki kegiatan mereka di luar kelas, namun juga mereka tidak mengorbankan, nilai dan materi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oke, jadi Ibu Amel
sudah menasehati mereka agar membatasi kegiatan mereka di luar kelas, dan juga mereka pun sudah berpikir bahwa kegiatan di luar kelas itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi Betul, Bu mereka Amna. juga bisa bijak mengatasinya. Ibu Amel juga sudah mencari cara yang bijak dalam kegiatan mereka di luar kelas, namun tidak mengorbankan materi pembelajaran di dalam kelas. Jadi, berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk kegiatan di luar kelas, Bu Amel? Kalau mau Dalam di 1 bulan, Kalau dalam 1 bulan mungkin untuk 1 orang anak ya Bu ya, bisa 2 sampai 3 hari Bu mereka dispensasi untuk berkegiatan di luar kelas Bu Amna. oke. eh Kalau mau ditiadakan juga, sepertinya tidak bijak ya, Bu ya. Mengingat kegiatan mereka di luar kelas pun adalah proses pembelajaran, bagaimana mereka bisa mendapatkan keterampilan. Betul Nah, Bu. terus apakah bisa diperkecil lagi waktunya mereka berkegiatan di kelas? Hmm, kalau diperkecil seharusnya bisa ya Bu Amna ya. Mungkin kalau saat ini 2 sampai 3 hari dalam 1 bulan mereka dispensasinya, mungkin kalau mau diperkecil ya dalam 2 bulan atau 3 bulan mereka baru bisa dispensasi 2 sampai 3 hari, Bu. Oke, seperti itu ya. Kira-kira apa yang terpikirkan untuk mengatasi hal itu? Yang saya pikirkan, Bu, ya, apa ya, Bu, ya? Mungkin saya harus menyampaikan pada pembina OSIS dan pembina ekskul ya, Bu, ya, untuk tidak banyak mengikut sertakan siswa yang ada di kelas saya untuk kegiatan di luar kelas. Namun apakah ini tepat ya Bu ya? Karena siswa bisa saja dengan dibatasi seperti itu bisa kehilangan motivasi ya untuk belajar. Seperti itu ya. Eh, apakah ada lagi yang dapat Ibu lakukan selain kegiatan yang sudah Ibu sebutkan? Apa ya Bu ya? Oh, apa dengan cara membuat kesepakatan kelas mungkin Bu ya? Jadi Nah, dengan cara tersebut mereka bukan menuruti apa yang saya inginkan atau yang saya eh, buat aturan, tapi mereka dapat menyadari akan tanggung jawab dan rasa pentingnya kegiatan di dalam kelas itu buat mereka. Jadi saya akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa yang harapannya mereka menyadari bahwa ini adalah bagian tanggung jawab mereka yang mungkin mereka bisa melakukan kegiatan di luar kelas secara bergiliran juga untuk membantu kesepakatan kelas yang saya buat, Bu Amnah. Sehingga kegiatan di luar kelas itu bisa dikurangi lagi. oke. Bagus itu Bu Amel. Bisa diterapkan dengan membuat kesepakatan agar mereka juga memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri. Nah, Betul, Bu. selain itu, adakah pihak yang membantu Ibu Amel agar tujuan yang Ibu Amel inginkan itu tercapai? Eh, Seharusnya ada Bu ya, karena tidak mungkin menerapkan aturan atau menerapkan kedisiplinan itu saya sendiri Bu. Jadi saya butuh sekali pihak-pihak lain yang mendukung. Mungkin bisa saya mulai dengan bantuan pembina OSIS dan pembina ekskulnya yang juga mensupport, mendukung anak-anak untuk bisa bergiliran dalam melakukan kegiatan di luar kelas. Selain itu mungkin perlu juga ya Bu ya, adanya keterlibatan orang tua siswa untuk mengingatkan anak-anaknya juga
agar bisa membagi waktu yang baik, yang bijak, bagaimana waktu belajar di dalam kelas, di rumah maupun berkegiatan OSIS atau ekskul di luar kelas. Mungkin itu dulu Bu, atau gimana ya Bu ya? Ih, bagus, bagus. Bisa Ibu terapkan. Karena kan kita juga butuh bantuan orang lain ya Bu ya. Iya Nah, betul Bu. ah, apabila hal itu masih belum berjalan lancar nih Bu Amel, apakah Mhm. sudah terpikirkan cara-cara lain untuk mengatasi permasalahan Ibu Amel? Sepertinya kalau tidak berjalan lancar, misalnya masih saja mereka dengan kegiatannya full di luar gitu ya, Bu Amna, saya butuh guru bimbingan konseling ya Bu Amna, agar dapat menengahi permasalahan yang terjadi dan mengembalikan lagi motivasi dan tujuan awal mereka untuk belajar di sekolah. Jadi peran guru BK mungkin akan saya tambahkan di sini Bu Amna. Sekolah Ibu Amel sudah ada guru BK ya? Iya, alhamdulillah sudah ada Bu. Oke, terus itu namanya, maka kita memang perlu ya, khusus orang yang benar-benar memahami atau personalisasi anak. Nah, sekarang bagaimana Ibu Amel melihat atau kemungkinan Bu Amel bisa melakukan hal tersebut? Eh, Sejauh ini sih sebagai wali kelas, insya Allah saya bisa Bu melakukan langkah-langkah tadi. Jadi pertama saya akan buat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak di kelas saya, bahwa mereka harus lebih bertanggung jawab dan disiplin untuk menjalankan tugas sebagai siswa, belajar di dalam kelas, kemudian boleh dispensasi maksimal mungkin 3 hari dalam 2 bulan untuk kegiatan di luar kelas. Kemudian saya juga akan berbicara dengan pembina OSIS dan pembina ekskulnya untuk bisa mendukung anak-anak ini bisa bergiliran, misalkan ada kegiatan yang bertugas itu bergiliran sehingga tidak banyak waktu mereka tersita di luar kelas. Dan juga saya akan eh, berbicara dengan orang tua siswa, dan mungkin dalam setiap minggu saya perlu mengecek kehadiran mereka, berapa total yang mereka lakukan dispensasi. Kalau untuk izin sakit, mungkin tiap hari saya akan laksanakan, tapi kalau untuk yang dispensasi itu berbeda. Jadi saya akan melakukan pengecekan dalam tiap minggunya sebagai kontrol ya Bu ya untuk siswa-siswa tersebut. Begitu Bu Amna. Oke, ya, ternyata tahapan-tahapan yang akan Ibu amalkan itu sudah bagus, Ibu. Sudah Iya Bu ya. sudah sesuai. Ya, Iya tinggal benar. tinggal Ibu bagaimana Ibu bisa menerapkannya. Nah, kapan Bu Amel bisa melakukan hal tersebut? Untuk masalah waktu mungkin seharusnya secepatnya Bu ya, bisa kita mulai minggu-minggu ini. Sehingga agar mengurangi intensitas mereka untuk dispensasi, apalagi mengingat sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester ya Bu ya. Ya, benar sekali. Jadi mungkin nantinya saya bisa ya Ibu mendengar cerita Ibu kembali bagaimana mengatasi permasalahan anak-anak tersebut. Apakah kira-kira mungkin anak itu bisa mengatur waktunya, belajar semaksimal mungkin, dan juga melakukan kegiatan yang mereka inginkan sehingga menambah keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan. Begitu ya Bu Amel ya? Iya, benar sekali Bu Amna. Kalau tidak ada kegiatan coaching seperti ini, mungkin saya tidak akan terfikirkan ya Bu ya, langkah-langkah yang bisa saya lakukan tuh seperti apa. Mungkin
dengan kegiatan ngobrol dengan Bu Amna seperti ini menjadi terbuka ya ide-ide atau pikiran-pikiran yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di kesempatan yang lain. Saya akan menceritakan bagaimana hasilnya ya Bu Amna atas langkah-langkah yang sudah saya ambil ini. Terima kasih untuk Bu Amna yang sudah bersedia mendengarkan curhatan, keluhan dan dan pemikiran-pemikiran saya ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan Bu Amna. Ya, mungkin di kesempatan lain hari kita bisa langsung ngobrol dan ngopi-ngopi kembali ya Bu Amel ya. Iya, benar sekali Bu Amna. Mungkin bisa sambil ngopi di luar Bu Amna. Ya, baiklah saya juga terima kasih untuk kegiatan hari ini, untuk coaching kita. Baik, sampai ketemu lagi Bu Amel. Sampai ketemu Saya Bu Amna. akhiri ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.